Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali bertemu di ibadah remaja. Walaupun masih melalui virtual, semoga kita tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Setelah ini, ada teman-teman yang akan membacakan ayat Alkitab. Dan setelah itu kita mendengarkan firman bersama-sama. Selamat mengikuti. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Mbak Swasti. Dan sangat bersyukur kalau sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang hari, minggu-minggu kemarin dalam setiap aktivitas kami. Dan kalau saat ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan, kiranya Allah sendiri yang menolong kami, Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami bisa memahami dari apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami rasakan. Sehingga itu semua menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen yang semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sertai kami semua ya Tuhan dalam waktu ini, dalam renungan pembacaan renungan ini, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan memberkati di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Tuhan yang pakai hamba-Mu untuk alat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Ya, bacaan hari ini dibuka. Mari kita buat buka. Adik-adik silahkan buka dari kitab Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Temanya adalah hal mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 23. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Ayat 27 sampai 29 ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Matius 18 ayat 30 sampai 32. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." 18 ayat 33 sampai 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, itulah akan kita sama-sama pelajari hari ini. Mengampuni, tentang pengampunan. Sebelum Mbak Swasti melanjutkan, Mbak Swasti mau ajak adik-adik semua untuk mengingat, adakah orang yang sampai saat ini adik-adik ingat sebagai orang yang pernah menyakiti hati adik-adik? Adakah orang yang sampai saat ini
adik-adik ingat sebagai orang yang membuat hati adik-adik terluka? Ada? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada. Bagaimana perasaan adik-adik ketika mengingat, ketika nama itu muncul dalam pikiran adik-adik? Apa perasaan yang timbul? Biasa saja atau ada hal yang tidak enak terjadi? Tiba-tiba perutnya sakit, suasana jadi galau, mood jadi hilang. Ya, biasanya pengalaman ketika kita mengingat seseorang yang sudah demikian membuat hati kita sakit, atau orang itu sudah berbuat salah pada kita, suasana hati kita menjadi tidak nyaman, suasana hati kita menjadi tidak enak. Akibatnya kita tidak maksimal untuk mengerjakan apapun yang harus kita kerjakan. Ya, betul. Itulah dampak nyata yang kita alami saat kita mengingat-ingat kesalahan orang, mengingat-ingat orang-orang yang bersalah kepada kita, dan mengingat luka yang diakibatkan oleh orang itu kepada kita. Itu kita yang merasakan. Pertanyaannya, dia, orang yang muncul dalam pikiran kita, apakah dia merasakan kesulitan, merasakan ketidaknyamanan seperti yang kita rasakan? Belum tentu. Bisa jadi dia merasa nyaman-nyaman saja, dia merasa fine-fine only gitu ya. Hidupnya tetap berjalan dengan baik, dan bahkan mungkin bagi dia apa yang dilakukan itu bukan satu hal yang salah. Ya, itulah adik-adik. Karena itulah mengapa hari ini Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali belajar mengampuni. Kenapa? Karena ternyata ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah, atau ketika kita tetap mengingat kesalahan orang lain terhadap kita, yang rugi itu justru diri kita sendiri. Pertama tadi, kita merasakan tidak nyaman. Dan firman Tuhan menyatakan setidaknya ada tiga kerugian bagi kita ketika kita tidak mau mengampuni orang. Yang pertama, sangat jelas. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jelas itu firman-Nya ada. Dari kitab Matius sampai Wahyu itu banyak. Dan yang utama itu ada di dalam doa Bapa Kami. Ingat kan? Dalam doa Bapa Kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Jelas, syarat kita atau dalam doa kita sendiri yang bilang kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang. Jadi ketika kita tidak bisa mengampuni orang, apakah Tuhan mengampuni kesalahan kita? Siapa yang rugi? Kita. Satu. Kerugian yang kedua adalah di dalam diri kita itu muncul akar pahit, kepahitan. Kepahitan itu seperti apa, Mbak? Kepahitan itu yang tadi, yang pertama kita rasakan, tidak damai. Kita tidak bisa bebas, merdeka melakukan apapun, mengingat apapun. Karena ketika kita menyimpan akar pahit di dalam hati kita, seperti pohon berakar semakin kuat. Pohon kalau baik, buahnya baik, buah-buah roh. Buah-buah roh itu muncul ketika ada kasih, ada pengampunan. Tapi ketika buah yang kita tanam berasal dari rasa tidak mengampuni, yang terjadi
ini kerugian kita yang ketiga adalah bibit-bibit dosa lainnya. Banyak cerita terjadi kan, kenapa ada pembunuhan, kenapa terjadi kejahatan-kejahatan yang mengerikan itu. Awalnya dari apa? Sakit hati. Ketika orang sakit hati dan sakit itu tetap dia simpan, kemudian membuat otaknya berpikir bagaimana untuk membalas dendam. Ketika sudah kata dendam, apapun dianggap sah, apapun dianggap benar, asal dendamnya terpenuhi. Rugi, itu jelas rugi. Ya kan? Hanya gara-gara tidak mengampuni kita melakukan kesalahan yang lain. Karena itulah hari ini firman Tuhan bersama-sama mengingatkan kita tentang bagaimana kita perlu mengampuni. Bukan untuk dia, tetapi mengampuni itu sebenarnya lebih untuk saya, kamu, kita pribadi. Karena yang membutuhkan pengampunan, yang mendapatkan manfaat dari mengampuni itu adalah kita, bukan orang lain. Bacaan di Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu tentang mengampuni, dan Tuhan Yesus mengatakan, ketika ditanya berapa kali sih Tuhan kami harus mengampuni? 7 kali? Oh bukan, 70 kali 7 kali. Ada yang bilang 70 kali 7, ada yang bilang 70 kali 7 kali. Jadi kalau 70 kali 7 itu berarti 490 kali. Tapi kalau 70 kali 7 kali itu berarti 70 pangkat 7. Banyak banget. Tapi ini bukan soal berapa kali kita mengampuni, tetapi justru dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah bahwa mengampuni itu dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, infinity. Tak ada berkesudahan sampai saatnya kita pulang ke surga, sampai saatnya Tuhan memanggil kita. Itulah waktu yang kita punya untuk mengampuni orang. Kenapa bisa demikian? Ya memang karena hidup orang Kristen, iman kita itu mengajarkan, mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani sekarang itu adalah karena pengampunan. Kita manusia tidak mungkin bisa hidup bahagia. Kita manusia tidak mungkin hidup sejahtera tanpa ada pengampunan. Pengampunan dari siapa? Ya, pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu yang kita percaya. Dan saya yakin adik-adik semua percaya. Dan itulah kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Itulah dasar hidup orang Kristen. Ketika kita mengaku menerima Yesus adalah juru selamat kita, maka kehidupan saat ini yang kita jalani itu pun karena pengampunan. Kita mengakui bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan atas kesalahan yang sangat besar yang membuat kita sebetulnya seharusnya mati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pengampunan Tuhan, kita tidak mati, tapi kita hidup. Kita beroleh hidup yang kekal. Nah, atas dasar itulah adik-adik, pengampunan dalam iman Kristen infinity, tak berkesudahan sampai saatnya tiba. Dilakukan berkali. Tidak ada berapa banyak. Karena itu kesalahan kita yang besar saja sudah diampuni oleh Tuhan. Masakah kita manusia tidak mau mengampuni kesalahan orang kepada kita? Padahal
Sama kan? Kita juga berdosa. Dia juga berdosa. Jangan karena dosanya beda, kita gak mau mengampuni. Jadi, mengampuni itu bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Tetapi, mengampuni itu adalah tentang hidup, ucapan syukur, kesadaran iman. Karena hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun sebagai manusia juga harus wajib mengampuni sesama manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya teman-teman telah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Semoga firman yang telah disampaikan tadi dapat menjadi berkat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bertemu di ibadah remaja minggu selanjutnya. Dadah.